aku akan mengajak kalian melihat kampus desain yang berada di kota Nantes. Letak kampus ini berada tepat di tengah kota Nantes. Kampusnya luas banget, ini aulanya. Anak-anak tuh ada yang belajar, makan siang, atau sekedar bertukar pikiran di tempat ini. Gedungnya juga besar dan juga bersih. Ruangan kelasnya juga keren loh. Nah, di kampus ini ada salah satu teman kita orang Indonesia yang bekerja sebagai profesor bahasa Inggris. Gimana sih kisahnya? Ikutin terus videonya ya guys. Hai, salut tout le monde. Halo semuanya, apa kabar? Welcome back to my channel, A Little Things with Rambo. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Jadi, hari ini aku mau menepati janji aku ke kalian. Part 2 untuk pengalaman bekerja di Perancis atau pengalaman cari kerja dan apapun itu seputaran Perancis. Kebetulan kan aku sekarang masih tinggal di daerah luar Atlantik, tepatnya di Nantes. Dan hari ini aku bakalan ngajak kalian ngobrol bareng sama teman aku, namanya Tersi. Dia tuh guru atau bisa dibilang profesor anglais di salah satu kampus universitas di Nantes ini ya. Jadi untuk gimana jelasnya, terus detail dia tuh kerjanya kayak gimana, terus pengalaman dia sampai bisa dapat pekerjaan di Nantes, apalagi jadi profesor anglais di Prancis ya. Jadi itu bahasa pengantarnya tuh kan harus bahasa Prancis gitu. Nah, kita ikutin bareng-bareng dan jangan lupa juga like, subscribe, komen, dan jangan lupa share ke semua media sosial yang kalian punya. Halo, ini nih teman-teman aku. Halo. Namanya Tersi. Nama lengkapnya siapa sih Mbak? Tersi Valentina. Tersi Valentina guys. Tapi di sini Tersi Brian karena pakai nama suami juga. Oke. Halo semua, bonjour tout le monde, hello. Oke teman-teman, Kita ini sambil makan kita ya, sambil makan karena ini jam siang. Ya, jam makan siang dan kita nih lagi di ruangan kelasnya Iya. Mbak Tersi ya. Jadi kita lihat fotonya tadi dari eksklusif foto. banget ya teman-teman. Aku tuh sampai diperbolehkan masuk dan makan di ruang kelas. Terus tadi itu aku sebelum masuk ke ruang kelas aku udah ngambil beberapa video dan foto daerah sekitar kampus ini. Nanti aku taruh di video biar kalian bisa lihat seperti apa kerennya kampus di Nantes ini. Ini kampus apa sih? Ini sebenarnya kampus desain. Jadi L'École de Design itu universitas desain terbesar di Prancis Barat. Wow. Jadi ini terbesar. Kalau misalnya kita ada hampir 2000 mahasiswa di sini, gitu. Oke. Jadi di sini ada sebagai macam desain. Desain itu nggak cuma baju ya. Kita ada desain mode, yang mana fashion design, tapi ada juga objek design. Mereka bikin desain mobil, desain furniture, desain mebel ya, desain apalagi ya. Semua objek yang kita ada, meja, kursi, itu semuanya ada juga digital design. Jadi mereka desain kayak website gitu. Ada game design juga, ada graphic design. Jadi semua desain dan jadi lengkap ya. Lengkap dan karena yang terbesar juga ya. Oke. Iya, dan terbesar di Prancis Barat kita. Oke. Dan itu gitu. semua pelajarannya itu di sini tuh apakah pakai bahasa Prancis atau gimana? Tergantung, karena kita ada juga jadi di sini ada bachelor sama master. Untuk bachelor itu memang nggak ada international, jadi pasti pakai bahasa Prancis ya, makanya ada bahasa Inggris. Tapi untuk master ada master international, jadi dan mereka pakai otomatis semua kelasnya pakai bahasa Inggris biarpun itu kelas desain gitu. Tapi tetap ada pelajaran bahasa Inggris, dan aku ada kelas 2 kelas di master's degree, dan itu juga bahasa Inggris gitu. Wow. Ya, jadi di sini bachelor itu 3 tahun ya, kalau di sini S1 itu 3 tahun. Kalau untuk master 4-5 tahun, tergantung, ada master 1, ada master 2. Oh gitu. Jadi beda ya, kalau di Indonesia kan master 2 tahun. Ya, betul. Di sini ada master 1 tahun atau master 2 tahun gitu. Oke. Terus bedanya. Mbak udah berapa lama nih ngajar di kampus ini? Aku datang di Prancis 7 tahun yang lalu, dan aku ngajar di sini sekitar udah 5-6 tahun. Oke, jadi Mbak Tersi ini udah 7 tahun ya guys di Prancis. Jadi udah malang melintang lah pengalamannya untuk ya lumayan lah dibanding aku baru 3 tahun.
baru 7 tahun dan kerja di sini 6 tahun ya. Oke, jadi udah 1 6 tahun tahun. pertama aku dulu kontrak temporer ya, baru masuk ke kontrak full time sekarang. Gitu, dan itu kerja keras ya. Untuk orang yang Terus native itu speaker. gimana ceritanya sih bisa Panjang. apa keterima ataupun mau ngajar di, maksudnya Oke, karena kan aku kalau datang, imigran itu kan biasanya ya kalau Oh, bukan ya. Van de Chom apa gitu, Hotes Dekes, ini jadi Profesor Ongle, itu gimana ceritanya sih kok bisa gitu? Saya ceritanya panjang, jadi ketika aku datang tuh memang waktu nikah sama suamiku ya aku bilang ngapain ya aku di sini gitu kan, seumur hidup udah ngajar gitu kan, udah ini aku bingung mau ngapain gitu. Terus aku ya udah aku coba-coba ngajar kan. Jadi aku awal kerja itu dengan 3 sekolah bahkan, karena ya masih awalnya di sekolah ini, di kampus ini aku diterima pertama itu karena PT gak ada yang mau gitu waktu itu 1,5 jam. Cuma 1,5 jam, aku dapat kelas 1,5 jam dan itu Senin malam. Jadi mereka mungkin guru-gurunya sini, dosennya sini pada nggak mau, makanya terus ada buka lamaran dan kami ada melamar beberapa. Terus yang masuk aku gitu, itu ya kayak percobaan ya istilahnya, cuma 1,5 jam. Dicobain banget ya Iya, mentalnya dan itu juga. dari jam 6 sore sampai jam setengah 8 malam. Atau jam 6 sore sampai jam 8 malam. Berarti 2 untuk jam, orang-orang yang atau kerja di siang hari ya. 1,5 jam atau 2 jam kontrak aku per minggu. Oke. Dan itu kayak kontrak ya apa sih ya, kontrak ecek-ecek ya istilahnya gitu. Itu selama aku kurang lebih setahun jalanin itu, terus akhirnya mereka nambah kelas dan akhirnya aku sekarang full time. Setelah 2 tahun kurang lebih aku bisa full sekarang. Tapi waktu itu ngajar juga di kursus, bahkan aku pernah yang pertama sebetulnya itu kursus bahasa Prancis yang kamu tahu, Francophonie. Aku datengin, aku ketemu sama aku kelas di sana, aku datengin direktrisnya, aku bilang aku guru bahasa Inggris gitu, bisa nggak kamu daripada kelas kosong aku pakai aja, dan dia mau gitu. Oh gitu. Nah dari Dan situ, Francophonie ini kan yang di belakang betul Sasio ya, itu kan ya. jadi aku ke Francophonie, istilahnya aku ke jual muka lah bener-bener. Aku profesor bahasa Inggris gitu, kalau kamu mau aku punya pengalaman gini. Dan si Mode ya itu direkturnya, dia oke gitu. Di situ. Iya aku tahu. Makanya itu terus dia bilang oke. Ya udah aku ngajar di situ. Pas ngajar di situ ternyata ada muridku, salah satu muridku itu yang kelas besar ya, itu yang orang Amerika. Dia guru di salah satu tempat kursus juga. Dan mereka they're looking for people gitu, mereka cari orang. Dan dia bilang sama bosnya, ayo aku ketemu guru bagus gini-gini. Terus akhirnya aku direkrut sama pusatnya. Terbuka Aku lah direkrut sama opportunity-nya. ya itu yang, jadi aku 3 sekolah awalnya waktu itu. Oke. Terus akhirnya karena aku pikir ya 2 sekolah kan kursusan, dan 1 sekolah ini yang benar-benar kampus, yang mana kita di bawah naungan Kementerian Pendidikan, maksudnya itu lebih besar lah tanggung jawab, terus lebih besar dan lebih terorganisir, karena kan memang ya bagus ya, maksudnya kita beda kerja di kursus sama kisi-kisi pelajarannya betul, harus ada dirancang kurikulum, gitu. ada semua rekan kerjanya juga. Sekarang kita di bidang pendidikan gitu, pendidikan banget gitu kan. Jadinya akhirnya aku fokus di sini, dan sekitar mulai 5 tahun yang lalu, 4-5 tahun lalu aku fokus cuma di legal design gitu. Dan ya aku lihat future-nya juga lebih bagus di sini. Jadi kayak Mbak tuh nggak ada kayak kan kita tahu ya kalau kayak asisten maternel dan lain-lain itu kan kita ngambil formation terus atau CAP, BEP gitu. Kalau untuk di sini enggak. Jadi kayak Mbak ya tahu sendiri ya, jalanin maksudnya 1 jam itu terus akhirnya pelan-pelan terbuka. Enggak, itu istilahnya usaha dari kita, effort dari kita. Ya, effort. Tapi untuk tahu sendiri Prancis ini semua serba sertifikat. Tanpa diploma, tanpa ijazah nggak bisa. Jadi biarpun mau jadi nanny, mau jadi pengasuh, mau jadi tukang bersih-bersih. Dengerin tuh teman-teman. Mau tukang bersih-bersih pun tuh harus sertifikat, dia harus tahu misalnya bersihin ini pakai apa. Nggak bisa untuk security dan safety orang, misalnya pakai semprot-semprot terus kamu bikin racun, nggak bisa di sini. Jadi semuanya. Nah memang ada satu, aku beruntung karena aku udah mulai karir di Indonesia, dalam arti maksudnya aku udah ngajar lama sekali, dari 20 tahun aku ngajar, jadi aku udah diasah dan di Indonesia gitu loh. Dan waktu di Indonesia aku manajer di salah satu sekolah yang besar juga, dan itu karyawanku bule-bule gitu. Jadi aku udah
istilahnya udah lancar lah. udah oke lah, maksudnya aku Nearly udah native biasa. girls. Ya aku udah biasa menghadapi bahwa nggak selalu kulit putih itu jadi bos gitu, istilahnya kulit putih pun bisa jadi bawahanku. Nah itu salah satu faktor yang mungkin secara mental aku udah ya makan boleh tempe tapi mental jangan tempe ya, jadi Bener tuh. nah, kayak kita makan harus tempe boleh, harus punya motivasi tinggi, harus punya juga Betul. kerja keras, effort. Itu penting banget kalau di luar negeri kita cari kerjaan. Apalagi kan kayak banyak ya kata orang tuh di sini tuh kadang-kadang ijazah kita tuh kadang-kadang dipandang sebelah mata gitu loh. Jadi Oh ya. sebelum kita tuh bisa equivalent ke Ijazah standar mereka yang di sini di Eropa, itu kan kadang-kadang kita ngelamar tuh mereka bilang ini apa sih, kita nggak ngerti. Biasanya selalu dipandang remeh. Nah itu semua kan tergantung dari effort juga kan ya. Betul ya. Tergantung bidang, misalnya kayak di kursusan yang aku kursus kemarin ya, tempat kerja aku 2 itu sebelumnya memang mereka nggak terlalu lihat saya sama seperti di Indonesia ya, mereka nggak terlalu lihat ijazah gitu, tapi karena kalau ngejar di sekolah atau di kampus seperti ini ya pasti perlu ijazah, karena wajib, karena memang mereka harus setor ke kementerian, jadi kalau tanpa ijazah nggak bisa. Nah pertama jadi kayak guru abal-abal dong. Nah itu juga alasan kenapa aku memutuskan untuk fokus di sekolah deh, karena orang lebih menganggap aku serius gitu, nggak cuma kursusan yang maksudnya kamu pergi ke UK 6 bulan pulang jadi guru, itu nggak bisa kalau di sekolah kan. Dan itu pertama aku memang ada pengalaman. Yang kedua juga kebetulan ijazah aku tuh bisa diekuivalenkan Itu pakai apa ya? Eniknari ya? Dengan Eniknari, dan aku ada untuk ngajar di universitas itu harus S2. Memang kemudian aku ada bachelor's degree dari Indonesia, dulu S1 di pendidikan bahasa Inggris memang, jadi memang udah masuk. Kemudian mastersnya aku di memang dalam language teaching juga untuk foreign learners, jadi memang S2 aku itu fokus di TEFL, jadi maksudnya di training of English for TEFL for language mostly untuk belajar asing gitu. Jadi memang kedua diplomku itu, kedua ijazah ya, diplom itu ya memang masuk gitu untuk udah sesuai standar distandarkan dengan di Prancis, makanya aku lancar dalam istilahnya untuk ini. Dan memang sih di sini ada dokter, ada pengacara, tapi susah, nggak bisa disetarakan karena secara sistem hukum beda, secara medical juga, secara kedokterannya ilmunya beda. Nah aku beruntung juga ambilnya Inggris, jadi yang di mana-mana itu general dibutuhkan. Dan masuk master's degree-ku juga masuk di sini gitu. Aku dapat dari Manchester juga, jadi mereka udah dari ini secara jasa aku udah UK, jadi memang ada keberuntungan lain ya yang pas aja gitu. Iya, soalnya kemarin juga ada teman salah satu di OVI, dia orang Georgia, dokter gigi, udah lama banget gitu, udah profesional lah, sampai ke sini nggak bisa jadi dokter gigi. Cuman karena masalah bahasa, terus dia udah dapat sertifikat bahasa, tetap katanya harus sekolah lagi minimal 2 tahun. Dia bilang ya udahlah, aku cari pekerjaan lain aja gitu. Jadi kayak menyerah jadinya, karena ya malas juga mungkin dia jadi. Karena sekolah lagi kan. Ya. Iya, karena kan kalau mereka dia pakai Eniknari juga, tapi ternyata nggak setara gitu loh. Ekivalennya itu nggak nyampe. Jadi dia diwajibkan boleh buka praktek kalau ambil sekolah lagi 2 tahun, setelah itu kan magang lagi kayak koas gitu kalau untuk dokter ya. Dia udahlah buang-buang waktu, orang dia udah 53, 54 waktu itu, ya udahlah dia bilang selesai gitu. Ya aku ada faktor beruntung dan juga ada faktor mental ya, dan yang kita mental itu penting. Yang aku nanti dia untuk pesanku tuh, maksudnya kita sebagai orang Indonesia, kita kan biasa susah ya, kita biasa kerja keras, kita tuh etos kerja kita tuh bagus gitu loh. Jadi kita nggak kalah loh sama orang-orang dan sini. Bukan berarti orang yang berwarna, kulit berwarna, orang Asia itu kita selalu lebih jelek, enggak. Justru kita harus tunjukin ke mereka bahwa kita bisa sebagus bahkan melebihi mereka, itu yang penting. Toh kalau misalnya kita punya klien yang akan bilang gitu, kayak di sini klienku ya mahasiswa mereka akan bilang oh mereka suka aku, itu ya maksudnya itu harus digunakan gitu ya. Ini udah zaman sekarang ya, 2023 orang udah nggak memandang kulit, udah memandang, tapi kita harus tetap nunjukin bahwa Asia itu nggak cuma ini gitu, bodoh-bodoh atau jadi kayak
maksudnya mimpi itu penting juga ya, kan kayak motivasinya tuh kurang terasa, belum nyoba udah bilang kayaknya aku nggak bisa deh, kayaknya nggak bisa. Itu kan penting nggak sih kita punya mimpi yang tinggi dan ya, selain etos motivasi mimpi, tinggi itu juga, tapi harus dibarengi dengan usaha ya, dan kompetensi. Maksudnya dan di sini di Prancis itu terbuka sekali ya untuk misalnya formation, kita bilang formation itu istilahnya training ya, untuk training lanjutan itu bisa, maksudnya bahkan gratis ya, Rambu kamu tahu itu gratis. Jadi manfaatkan, ada orang juga yang datang gitu dikasih kursus gratis nggak mau. Nah itu juga sebenarnya dari kembali ke kita orang sih ya, istilahnya balik dari karakter masing-masing kita mentalitas yang istilahnya cuma mau enak males, atau kita mau yang upgrade gitu. Kalau kita nggak upgrade ya kita mentok-mentok ya kayak gitu, bukan berarti nggak bagus ya, farm the manage, bersih-bersih itu juga bagus juga, hotel juga bagus, tapi siapa tahu dari hotel yang cuma bersih-bersih kamu bisa jadi manajernya, maksudnya jadi kepala bagian kebersihan, terus naik lagi kenapa enggak gitu loh, maksudnya itu yang mungkin kita perlu ya. Tapi intinya jangan malas ngasah diri gitu loh, ya kan, jangan minder. Iya. Kita bagus kok. Kita bagus, aku satu-satunya dosen Asia di kampus itu bahasa Inggris loh. Jadi wow. Kolegku semuanya rekan kerjaku semuanya orang UK, ada American, dan aku ada jadi aku satu-satunya, dan itu berat ya, maksudnya dipandang dari rambut hitam, kulit berwarna itu berat, tapi kita harus tunjukin bahwa justru aku lebih tahu dari mereka di mana kesulitan dalam bahasa Inggris gitu, karena aku aku pernah menjalani ini semua gitu istilahnya. Keren. Kalau yang orang Inggris karena dia udah native itu aja. Tapi kita native bahasa Indonesia, apakah kita guru bahasa Indonesia kan beda gitu loh ya kan. Kadang orang bule lebih tahu gimana bahasa Indonesia karena mereka belajar gitu. Jadi tapi kolektif semua bagus, semua nerima aku, tapi itu butuh waktu ya, semuanya nggak bisa kayak semua pasti ya nggak ada yang instan. Betul, dan kita tahu lah, maksudnya kita tetap mau nggak mau kita tetap dinilai dari kulit dan warna rambut dan sebagainya, itu memang udah mau nggak mau udah seperti itu, udah umum terjadi gitu loh guys. Jadi kita harus menunjukkan yang sebaliknya, bahwa kita berkulit punya warna kulit kita, tapi kita bagus juga di kinerja ya, maksudnya rambut pun juga di sini ikut rajin dia ikut lebih rajin daripada aku ikut formasi itu ya, itu harus seperti itu. Jadi mental, ada orang mental yang nggak mau berkembang yang gitu, janganlah dikritik dikit udahlah aku nggak sanggup. Jangan, di sini harus berani. Orang sini soalnya ini terbuka, kalau dia nggak suka, kita harus lebih berani dari mereka. Ya, kita juga harus bisa mempertahankan pendapat. Kalau yakin benar ya jangan mau diinjak-injak juga guys. Terus berangkat dari cerita yang tadi itu Mbak, pernah nggak sih di kayak selama 6 tahun nih ngajar di Prancis gitu, pernah nggak sih ada kayak pengalaman-pengalaman yang kayak bikin hati tuh nyesek gitu loh, kayak dikritik entah itu dari atasan atau sesama kolega kerja atau dari murid mungkin, karena murid-murid di Prancis tuh katanya lebih kritis ya. Gitu ya, mereka kalau nggak setuju kayaknya harus di ini gitu, harus sampai dia ngerti dulu baru lanjut gitu. Kalau di Indonesia kan ya oke lah gitu. Malu bertanya, kalau di sini kayaknya wow gitu. Di sini mereka bahkan lebih ini ya, maksudnya lebih aktif gitu ya. Betul, dan mereka memang bagus, levelnya pasti lebih tergantung sih, ada yang lemah juga, cuma lebih banyak yang bagus daripada yang enggak. Terus mereka pernah nggak ngeritik gitu? Enggak sih, makanya gitu. Aku dari tadi lagi mikir apa ya, nggak pernah sih. Aku semua koleksiku semua nggak pernah ada kendala apa-apa, semuanya di sini baik juga. Mahasiswaku juga semua bagus, nggak pernah nanti mungkin kalau di seri berikutnya aku ingat ya, cuma nggak pernah ada kendala apa. Jadi paling yang pertama ya? Masuk gitu mereka lihat aku kan, lu kok Asia yang masuk gitu, mereka agak gimana. Terus aku jelasin gitu, yes aku maksudnya aku juga bikin sedikit joke gitu ya, bahwa ya maksudnya terus aku jelasin ke mereka bahwa maksudnya kan bahasa ini ya, aku jelasin bahwa mereka sebagai orang Prancis juga nggak boleh minder berbahasa Inggris, karena semua nggak harus natif yang bisa bicara bahasa asing. Dan ya betul,
gitu. Jadi maksudnya aku nggak pernah ada pengalaman yang bikin aku sampai sekarang sampai kayak minder atau nyesek gitu, nggak ada. Nggak, kemudian mahasiswa di desain itu anak-anaknya juga lebih cool ya, lebih apa? Mereka cool, otaknya lebih, kreatif kan. lebih chill out. Ya, mereka ya kreatif dan mereka lebih open minded. Jadi nggak bagus dan semua ya dosen-dosen di sini juga ada beberapa dosen yang ngajar di luar dan mereka bilang memang kalau di desain itu mahasiswanya dia nice gitu, nice people. Kalau ada juga yang misalnya bisnis atau apa, mungkin mereka lebih lebih serius. Ya, lebih serius sih, tapi agak gimana. Cuma itu aku nggak pernah sih. Bahkan sebelum aku dulu sebelum ngajar di waktu aku ngajar di tiga institusi itu, aku juga ngajar di museum, di non metropol itu di pemerintahannya non segala macam, di bank-bank ya untuk corporate training, untuk ngajar di perusahaan-perusahaan itu juga nggak ada yang not nice. Nggak pernah ada yang bilang aku ganti guru deh dari kelas, nggak ada. Oke. Itu good news, aku nggak pernah diminta ganti guru deh, nggak ada. Sepanjang sejarah soalnya kan perjuangan waktu aku sama Marlis itu di Frankofoni. Frankofoni itu kan bukan kitanya yang minta ganti guru, gurunya yang tertindas, jadinya dia nangis ke mood. Dia bilang aku biar ngajar yang privat aja, jangan yang kelas gitu. Soalnya nangis saking tertindasnya. Itu gitu. Jadi kayak kan mungkin ada ya pengalaman yang seperti itu, tapi oke. Berarti bagus nih mentalnya dan cara mengajarnya itu bagus. Guru baru itu biasa kayak gitu, makanya aku bilang aku beruntung aku udah meniti karir sekian lama, jadi sekarang udah digodok, misalnya udah direbus matangnya udah ngembang guys, udah meledak gitu kan, jadinya lu mau apa gitu, maksudnya ayo lu jual gue beli gitu. Oke. Gitu, maksudnya ya kayak gitu sama ini ya sama. Terus kalau dari sistem bikin apa ya, udah jelas beda ya kurikulumnya, tapi maksudnya kayak kan kalau di Indonesia tuh kan guru-guru ada harus bikin kisi-kisi apa per semester, terus per minggu, terus bahan-bahan ngajar itu kayak ada kesulitan nggak sih? Dari kan bahasa Inggris, terus bahasa Prancis, terus Mbak natifnya bahasa Indonesia, itu ada gimana sih? Enggak, kalau aku kan udah jalan itu lama ya, jadi itu udah otomatis dari aku. Tapi kalau kita di sini masih di naungan pemerintah, naungan kementerian, jadi kita ada manual, pasti ada handout, manual guidelines yang kita harus ikutin. Misalnya tahun pertama saat S1 itu apa materinya, dan nanti aku mengembangkan itu sama timku. Jadi misalnya dosen-dosen di apa yang ngajar bahasa Inggris itu first years, jadi yang first year apa teachers, nanti kita ada first year teachernya itu bahasa Inggris aja, bahasa Inggris dong. Bahasa Inggris kita bikin program yang sama, kurikulum yang sama. Terus tapi aku ada tahun pertama jadi aku satu tim dengan semua koliku. Terus sampai master juga nanti master itu kita mau bikin apa gitu. Jadi itu sesuai dengan guideline dari kementerian. Nanti kita aplikasi, kita kembangkan metodologinya dan materi-materinya kita kembangkan gitu. Jadi kalau itu udah makanan aku dari dulu lah. Jadi udah dan namanya guru guys. Bahasa Prancis nggak terlalu sih, karena mereka tahu dalam bahasa Inggris ya udah. Jadi kurikulumnya tuh Mbak buatnya dalam bahasa Inggris? Kurikulum enggak, maksudnya untuk kurikulumnya pasti dari pemerintah ya, maksudnya secara umum. Tapi nanti kalau udah materi segala macam udah bahasa Inggris, jadi udah nggak kita di kelas pun misal itu udah lancar lah ya. Bahasa Inggris gitu, kecuali memang ada 1-2 mahasiswa atau berapa dalam kelas tuh adalah sekitar sebagian kecil ya, itu yang benar-benar nggak ini ya, kita pasti harus ada pengantar bahasa Prancis, tapi nggak yang makanya gitu. Di sini untuk kerjaan dosen itu perlu, nggak tahu kalau yang kerjaan lain itu perlu level B2. Nah itu dia bahasa Prancis. Kalau untuk kerja, yang setahu aku tuh kayak pekerjaan yang kayak gini tuh memang butuh B2. Apalagi mau ngambil kuliah juga kayaknya butuh B2. Karena apa? Gitu. Karena kita kalau rapat itu pasti bahasa Prancis dong. Bahasa Prancis full nih gitu ya. Kita rapat, kita kasih maksudnya kita rapat, kita email aja intern sekolah bahasa Prancis, jadi otomatis kita nggak bisa kesini dengan full. Aku bisa kok bahasa Inggrisku lancar, nggak cukup gitu, maksudnya nggak bisa gitu. Jadi bahasa Inggris aja nggak cukup, butuh bahasa Prancis. Mau interview. Wah, muridnya udah mau masuk. Ini untuk last partnya itu kesan dan pesan Mbak itu apa ya? Mengajar di Indonesia yang dulu
terus sama mengajar di sini tuh ada yang perbedaan nggak sih? Maksudnya kayak lebih pilih yang mana? Mengajar waktu dulu apa mengajar sekarang? Terus ya pokoknya apa sih hal-hal yang bikin Mbak tuh kayak betah ngajar walaupun di negara asing, terus ya kesan-kesannya aja gitu. Apa ya, kita hidup Terus di pesan-pesan untuk teman-teman Indonesia hidup- yang juga mau pengen ke Prancis, mau cari kerja, itu motivasinya apa? kita hidup kan di apa ini kok kameranya kelihatan baiknya ya, Oke. kita hidup di present ya, kita hidup di sekarang, jadi ya life goes on ya, hidup itu terus berlanjut, jadi kita harus siap menghadapi apapun, seperti dalam bahasa apa, di mana apa waktu itu kita Di mana bicara, kaki dipijak? di mana kaki Di mana kaki berpijak di situ langit Itulah. dijunjung. Ya, ada ladang, ada apa sih yang istilahnya ya. Jangan mengharapkan Iya. rumput hijau di kandang orang. Okay, so life goes on. Jadi kita harus apa maksudnya hidup seperti yang kita jalani aja, tapi berusaha sebaik mungkin dalam hidup itu. Dan satu lagi pesanku, maksudnya kita orang Asia tuh bagus gitu ya, jangan pernah berpikir lain gitu. Kita kalau kita etos kerja kita bagus, semangat kita bagus, kita prepare semuanya bagus, very good gitu. Jadi nggak usah minder sama kulit putih, itu udah bukan zamannya gitu. Kulit putih juga banyak yang nggak Yang bagus nggak gitu ngerti. sama gitu. Jadi sekali lagi boleh makan tempe, biarpun orang ini nggak makan tempe, boleh makan tempe, mental jangan tempe, itu aja. Mental jangan tempe, teman-teman, itu dia. Oke, sampai sini aja ngobrol kita sama Tersi hari ini. Nanti ketemu aku lagi di seri berikutnya. Tunggu terus ceritanya. See you guys on the next video. Ciao.